Ta'aruf apa kebelet kawin? Welcome to temen jalan. Nemenin kalian di jalan. Sebenarnya orang-orang yang ada di seleb-seleb itu yang ta'aruf gitu, kalau dulu sih pernah dipopulerin di film Ayat Cinta ya. Kayaknya pertama kali aku lihat Ayat Cinta sih, yang ada cowok ganteng, terus dia ta'arufin cewek yang ternyata waktu dibuka buka cadarmu. Cakep banget. Dan sekarang banyak banget yang mempopulerkan term itu lagi, terutama para seleb-seleb yang mereka bilangnya sih pada ta'aruf. Nah, sekarang kita lihat nih, salah satu contoh orang yang melakukan ta'aruf, tapi kita bingung, ini tuh ta'aruf atau kebelet kawin. Bismillah. Aku pernah membaca sebuah kisah seorang wanita yang menikah hanya 12 hari. Dan aku pun pernah menonton sebuah film berjudul Wedding Agreement. Dua kisah yang menceritakan tentang pernikahan tidak pernah terbayang jika aku akan mengalaminya. Aku menikah dengan seorang dosen bergelar doktor di sebuah kampus swasta di Jakarta. Kami menikah pada tanggal 6 Maret 2022. Namun pada tanggal 14 Maret dia menceraikan aku. Alasannya sangat sepele, berawal dari pakaianku tidak sengaja mengenai nasi yang akan dia makan. Aku mengenalnya dengan cara ta'aruf. Pada tanggal 26 Februari, sebuah CV ta'aruf masuk melalui emailku. Dan keesokan harinya, pada tanggal 27 Februari, kami nadzor bertemu. Saat bertemu, aku mengajak seorang temanku dan dia mengajak kedua orang tua beserta adik-adiknya. Hal tersebutlah yang membuat aku yakin bahwa dia adalah pria baik-baik. Ku ketahui dari CV yang dia berikan padaku bahwa dia adalah seorang tenaga pengajar profesional pada sebuah universitas swasta di Jakarta. Dan yang menariknya, dia adalah lulusan dengan predikat cum laude dan tentunya dengan banyak sekali prestasi. Terbukti dari banyaknya karya tulis yang telah dibukukan dan dijual banyak di pasaran. Saat momen pertemuan pertama kami, ku ajak dia dan keluarganya untuk langsung bertemu orang tuaku di rumah. Dari pertemuan tersebut, orang tua pria meminta proses pernikahan dilangsungkan dengan cepat. Maka diputuskan kami melangsungkan lamaran pada tanggal 6 Maret dan akad nikah pada 13 Maret di rumahku. Sedang untuk resepsi rencananya akan dilangsungkan di kota tempat tinggal dia pada tanggal 20 Maret. Mengingat biaya resepsi dia yang menanggung seluruhnya. Namun ternyata dari pihak pria memintaku setelah lamaran untuk stay di Karawang sampai menjelang akad. Mengingat aku yang harus fitting pakaian dan juga technical meeting di lokasi kami melangsungkan pernikahan nanti. Saat itu ada sebuah kekhawatiran dari aku sebagai perempuan jika harus stay di tempat pria. Meski selama di sana aku akan tinggal di rumah calon mertua, sedangkan calon suami sudah ada rumah sendiri. Dan untuk menghindari hal buruk, setelah lamaran maka dilangsungkan akad nikah secara agama, yakni tanggal 6 Maret 2022. Usai lamaran dan akad, aku dibawa oleh suami untuk tinggal sementara di rumah mertua. Rencana semula aku tinggal di rumah mertua 1 pekan sampai resepsi. Namun tanggal 7, yakni Senin malam, mertua aku mengizinkan aku untuk tinggal di rumah dia, lelaki yang sudah sah menjadi suamiku. Senang rasanya serumah dengan suami. Sejak saat itu aku mencari tahu hal apa yang ia suka dan ia tidak suka. Melakukan beragam hal yang saat itu kupikir dia akan senang. Dan setiap malam dia selalu memintaku memijat kakinya hingga subuh. Serius. Keesokan harinya, di tanggal 8, aku mengetahui suatu hal, yakni ternyata suamiku ini OCD. Dan bagiku itu bukanlah hal yang aneh dan tidak masalah untukku. Dan aku merasa biasa saja. Terlihat dari pola hidup dia yang harus serba steril, tidak boleh menyentuh barang sembarangan dan lain-lain. Sejak aku tinggal di rumah dengannya, ku ketahui dia adalah seorang yang sangat temperamental dan tidak dapat mengatur emosi. Saat sore hari tanggal 8, sambil mencabuti uban di kepalanya, ku coba sampaikan agar dia menemui seorang psikolog untuk konsultasi. Namun dia menolak. Pada tanggal 9 aku cek darah. Karena kondisi kesehatanku sejak akad nikah cukup menurun, mungkin karena kelelahan. Lalu hasilnya menyatakan aku DBD. Namun selain DBD, aku pun dinyatakan positif COVID. Dia pun sama positif COVID. Tanggal 10 Maret dia demam, jadi dia dirawat di klinik karena nggak mau di rumah sakit. Karena di rumah sakit itu prosedurnya ketat banget ya soal pasien COVID. Kalau di klinik kan nggak terlalu. Selama dirawat di klinik itu, aku jaga dia sebaik mungkin, nyiapin semua kebutuhannya, ngesterilin semua perlengkapan yang bakal dipakai, termasuk nyiapin kebutuhan dia ngajar secara online. Di hari Sabtu tanggal 12 Maret, saat itu dia minta aku buat nyiapin makanan buat dia.
Aku rendem sendok yang bakal dia pakai. Aku rapihin meja biar dia nyaman. Tapi nggak sengaja bajuku tuh kena nasi yang bakal dia makan. Seketika itu juga dia marah. Dia bilang nasinya udah nggak bisa dimakan. Aku yang udah kecapean ditambah kurang tidur dari awal satu rumah bareng dia, denger dia marah cuma karena nasi yang kena baju. Ya aku jadi ngambek dong. Aku diemin aja dia. Dia nggak terima karena aku diemin dia, terus dia bentak-bentak aku, nyuruh aku buat minta maaf. Ya udah, aku akhirnya minta maaf. Gak lama bisa aku minta maaf, dia pesan makanan online kan, dan dia nggak meduliin aku yang waktu itu lagi nangis. Waktu dia selesai makan, ternyata air minumnya kan habis. Dia nelpon adeknya yang ada di rumah buat beliin dia minum. Tapi udah nunggu sejam, adeknya nggak dateng-dateng. Jadi aku putusin aja buat ke minimarket beli air. Bang, aku ke Alfa ya mau beli air, aku bilang gitu. Ternyata dia malah bentak aku. Siapa yang suruh kamu ke Alfa? Diam kamu di situ. Ya udah, aku pun nurut, diam, nggak jadi beli air. Tapi karena aku kasihan banget ngelihat dia tuh kehausan pengen minum, jadi ya udah aku putusin buat ke Alfa dan dia pun tahu. Pulang dari Alfa, dia ternyata makin emosi, nada suaranya meninggi. Terus aku bilangin, Bang, tolonglah jangan teriak-teriak, malu bang didengar orang. Terus dia jawab, gua emang gak tahu malu, kenapa? Aku yang saat itu kaget, kepalaku juga sudah pusing banget, ditambah aku abis nangis, gak berhenti-berhenti. Aku bilang ke dia, aku mau pulang aja. Terus dia jawab, silakan pulang sana. Sore harinya, di hari Sabtu tanggal 12, dia udah dibolehin pulang sama dokter. Terus orang tuanya jemput dia ke klinik. Aku yang waktu itu lagi nangis, langsung ditenangin sama orang tuanya. Sabar ya kak, Arif emang gitu, harus sabar kitanya. Didi, males banget sih najis. Karena kondisi dia yang belum stabil, mertua aku minta kami buat pulang ke rumahnya. Di rumah mertua, aku sampaikan ke mertua kalau aku pengen istirahat duluan karena aku lelah banget. Padahal sebenarnya aku cuma pengen nangis. Rasanya sakit hati banget dibentak-bentak terus. Besoknya sekitar jam 3 subuh, hari Minggu, aku habis selesai tahajud dan dia kebangun. Dia bilang ke aku, katanya mau pulang. Mana? Kok masih di sini sih? Sana pulang. Terus aku langsung nangis lagi. Kenapa aku bisa nikah sama cowok kayak gini? Terus paginya jam 7 aku diajak mertua buat ke rooftop rumah bareng-bareng. Aku pijitin bahunya dia biar suasana kita segera membaik. Aku mikirnya gitu. Sekitar jam 8 kami pamit buat pulang. Selama di perjalanan ke rumah dia gak ada yang aneh sih. Terus pas sampai di rumah dia ngajak aku ke tempat laundry. Sebelum ke tempat laundry dia pesan makanan dulu karena dia udah lapar. Saat itu jam 10:30. Aku bilang, bang aku mau pesan makan juga ya, tadi pagi aku gak sarapan. Tapi dia gak ngizinin aku buat pesan makan. Nanti aja pesennya pas jam makan siang, sekarang kita ke tempat laundry dulu, kata dia. Selesai dia makan, berangkatlah kita ke tempat laundry. Sepulang dari tempat laundry, aku udah lewat jam makan siang kan, karena sebelumnya kita mampir ke minimarket dulu buat belanja. Kayaknya pesen makanan online, tapi aku cuma pesen lauknya aja, karena nasinya aku mau masak sendiri. Nah, lagi proses cuci beras itu, dia nyamperin aku, kamu udah cuci pancinya? Udah, jawabku. Pas pancinya masih basah, kamu langsung tuangin beras? Iya, jawabku. Buang berasnya. Kalau masak nasi, itu nunggu pancinya kering. Jangan kering dilap pakai tisu ya, harus kering sendiri. Itu aturan dari mana sih anjir? Aku yang ragu buat buang beras sempat terdiam gitu. Terus dia nyuruh aku lagi buat buang berasnya. Padahal kan beras tuh dimasak kan bersih. Ada yang aneh sama dia itu. Dia tuh cuman pengen kesel aja. Pengen marah-marah. Akhirnya beras yang lagi aku cuci itu aku buang. Dengan ekspresi kesel banget aku pergi ke kamar. Dia marah sama ekspresiku yang kayak gitu. Dia gak terima. Terus di kamar kondisiku kan lagi kram perut karena aku PMS. Aku ambil bantal, aku taruh di antara paha, terus aku tekuk badanku. Dia ngampirin aku ke kamar. Dia ngeliat aku yang lagi nekuk badan dan pakai bantal di pahaku. Mau kamu apa hah? Kenapa nyimpen bantal di kaki? Waktu itu aku masih gak paham maksud dia. Itu bantal jangan disimpan di kaki, sengaja kamu ya?
Aku coba jelasin kondisiku yang lagi kram perut, tapi emosinya makin gak terkendali. Dan kondisi emosiku sedang gak baik juga kan, karena aku lagi PMS. Jadi aku bilang ke dia, capek bang, dimarahin terus dari awal aku serumah sama abang. Saat itu karena aku yang emosi, aku lepas tuh cincin dan gelang mahar dari dia. Dia ngeliat itu langsung nelpon ibunya. Ibunya datang ke rumah nenangin aku, nanya ada apa. Aku ceritain semuanya dari awal aku tinggal serumah sampai detik itu. Ibunya bilang, sabar Eka, Arif emang kayak gitu, kitanya tuh harus ngalah. Ih, najis. Ya udah, terus besoknya hari Senin dia bilang ke aku tentang hal yang terjadi semalam. Dia pengen kita pisah aja. Dia bilang kayaknya nggak baik kalau dilanjutin. Waktu itu aku bingung sama omongannya dia. Terus aku minta izin buat nelpon beberapa orang, karena saat itu aku butuh tempat buat ngobrol. Dan semenjak aku tinggal sama dia ngelarang aku buat ngobrol sama siapapun tentang semua hal yang terjadi ke aku. Dia nyuruh aku pulang pakai bis, dia nggak mau nganter. Ya udah, aku berkemas. Waktu pulang dari rumahnya pakai bis, aku bawa box kontainer besar, tas ransel, dan tas selempang yang isinya pakaian dan barang-barangku. Sepanjang perjalanan aku nangis dan bingung banget rasanya. Buat pulang ke rumah orang tua tuh aku gak berani. Nah pas itu temanku ada yang nelpon, karena kondisinya aku lagi nangis. Dia nanya ada apa, aku ceritain akhirnya. Terus temanku kaget dan dia langsung jemput aku ke terminal Lewi Panjang. Aku pun pulang ke rumahnya. Besoknya di hari Selasa, suamiku ngechat WA isinya pernyataan bahwa dia nyerahin aku dan dia ngasih aku talak 1. Rasanya makin hancur banget sih. Sorenya di hari Selasa tanggal 15 itu aku putusin buat ya udah deh aku harus pulang ke rumahku. Terus sahabatku tadi nganter aku. Aku minta sahabatku buat nyeritain ke orang tuaku tentang apa yang terjadi karena aku udah gak sanggup buat nyeritain itu berulang-ulang. Bapak yang denger itu kecewa banget dan mau datengin rumah dia dan orang tuanya. Nah malam harinya aku hubungin dia, aku bilang kalau orang tuaku mau ketemu. Tapi dia gak mau karena dia takut bahwa keluargaku bakal bawa ini ke jalur hukum. Dia gak mau keluargaku nuntut dia. Besoknya hari Rabu tanggal 16 dia minta aku rujuk. Aku bilang ke bapak dan bapak bilang oke, gak apa-apa. Karena sebetulnya ya bapak mungkin juga malu karena aku yang diceraiin cuma dalam waktu seminggu. Ya udah aku setuju rujuk. Dia nyuruh aku buat pulang ke rumahnya, tapi dia nggak mau jemput. Ya udah aku pulang sendiri ke sana, naik bis, bawa semua barang yang banyak tadi sendirian. Waktu turun bis aku sempat minta dia buat jemput aku. Aku nyoba WA dia tapi nggak dibales. Aku nelpon nggak diangkat, padahal dia online. Ya udah akhirnya aku naik mobil online aja. Sampai rumah dia sama sekali nggak nyapa, dia cuma tiduran di kamar. Terus di dalam kamar dia nyuruh aku buat naruh semua barang-barang itu di luar, jangan di kamar. Ya udah aku coba maklum. Terus pas tengah malam aku beraniin diri buat buka HP-nya dia. Waktu itu aku baca pesan yang dia kirim ke adiknya yang isinya, males gue tahu si Eka balik lagi ke sini, jijik. Aku yang baca itu rasanya sakit hati banget. Nah, gara-gara aku lihat HP itu juga, akhirnya aku lihat foto-foto dia bareng cewek lain yang ternyata itu mahasiswanya. Fotonya ada pelukan, cium pipi, dan lain-lain. Waktu itu aku udah gak bisa mikir apa-apa lagi. Keesokan harinya tanggal 17 dia ngajak aku buat ketemu notaris dan nandatanganin surat pisah harta. Selama aku kembali pulang ke rumahnya sama sekali dia gak ngajak aku ngomong. Bahkan buat makan aja dia udah gak nawarin aku makan. Terus password wifi juga diganti. Aku nyoba buat tenang dan terus berdoa semoga dia bisa berubah. Besoknya tanggal 19 dia bilang ke aku kalau dia dan aku bakal meresmikan pernikahan secara KUA minggu depan. Tapi kalau udah sah secara KUA, dia langsung minta aku buat gugat cerai. Aku bilang, aku gak mau cerai bang, pernikahan ini tuh bukan mainan. Gak bisa abang main cerai lalu rujuk lalu cerai lagi, kataku ke dia gitu. Terus dia jawab, justru karena ini bukan permainan, saya mau cerai dari kamu. Saya tuh gak cinta sama kamu. Dan ingat ya, meski saya rujuk kembali sama kamu, saya gak akan ngasih kamu nafkah batin. Aku yang dengar itu cuma bisa nangis.
Sampai besoknya aku nyoba nelpon teman-temanku, aku butuh tempat ngobrol. Dia yang tahu itu langsung marah sama aku. Dia nyuruh aku buat kemasin lagi semua barang-barangku karena dia nggak mau lagi lihat aku di rumahnya. Aku siang itu baru selesai cuci pakaian pakai tangan, karena kan biasanya kita ngelondri. Karena mesin cuci di rumah dia tuh lagi rusak. Aku bilang ke dia, ini bajunya masih basah semua. Terus dia bilang, masukin aja kantong plastik bajunya, yang penting kamu sekarang pulang. Aku tetap gak mau pulang. Terus dia bilang, saya usir kamu sekarang juga, dan saya talak kamu sekarang. Kita sudah tidak sah sebagai suami istri. Aku ambil mukena di kamar buat nutup aurat, karena talak udah dia jatuhkan kembali ke aku. Dan kembali dia bilang bahwa dia ngusir aku dari rumahnya. Jadi aku rapikan kembali barang-barangku. Aku bilang ke dia untuk ngembaliin aku ke orang tuaku, tapi dia nolak. Jadi aku angkut semua barang-barangku pakai box kontainer, terus di atas box aku simpan baju-baju yang basah yang udah aku masukin ke kantong plastik. Aku angkut semuanya sendiri tanpa dia bantu. Dan dia cuma nganterin aku sampai ketemu bis Prima Jasa jurusan Cikarang, Bandung. Sedih banget nasib pernikahanku kayak gini. Gak pernah kebayang sama sekali sebelumnya. Dia juga minta aku buat gak nyeritain apa yang terjadi sama orang lain. Dan kalau aku tetap nyeritain, dia bakal bawa ini ke ranah hukum. Ini ada screenshot WA dari cowoknya. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak berkenan hal-hal yang berkait dengan saya diceritakan dalam bentuk apapun. Meskipun dirimu tak menyebut nama saya dalam cerita, namun dalam media sosial informasi dapat dikaitkan dengan mudah. Apalagi mengingat dirimu sebelumnya pernah menginformasikan akan menikah dengan siapa. Setiap orang akan mudah mengaitkannya dengan isi cerita. Dan aib rumah tangga itu nggak layak diceritakan. Hal itu bertentangan dengan fikih. Mohon maaf jika masih ada cerita yang berkaitan dengan saya dalam bentuk apapun, maka mungkin untuk selanjutnya pengacara saya yang akan menanganinya, karena saya fokus pada kesehatan saya. Terima kasih banyak. Serem banget. Udah selesai. Astaga. Entah kenapa kalau cerai kayak gini tuh harusnya berkah gak sih? Cuman karena dia nih mungkin baik dan ngerasa kayak pernikahan tuh sakral, jadi pengen untuk ngelanjutin gitu kan, terus menerus gitu. Aku dari pertama denger ceritanya aja kayak, ini najis kabur dong, kayak gitu. Gila, serem banget. Apa gunanya untuk melegalkan pernikahan di KUA untuk habis itu diceraiin? Gak jelas banget anjir. Yang aneh itu tahu nggak apa? Apa? Sebelum ke KUA, cowoknya ngajakin ke notaris dulu buat pisah harta. Iya. Pisah harta, terus ke KUA tuh, menurutku sih cowoknya cuma pengen punya title duda aja nggak sih? Kayaknya tua banget soalnya. Oh, bisa jadi. Cuma dia nggak sabaran aja buat mendapatkan title dudanya itu. Iya. Soalnya kalau kamu tua itu misalnya sukses kan ya, dia kan sukses kan? Sukses secara finansial, sukses secara akademik juga gitu. Terus kok kamu sendirian kayak gitu kan? Itu raising question gitu kan, kayak kenapa kamu sampai sekarang belum nikah? Dan kenapanya itu ya ternyata terjawab di sini. Aku padahal nggak ada sama sekali loh curiga sama orang-orang kayak gitu. Terus aku jadi curiga sekarang sama orang-orang yang agak-agak overachievement tapi masih sendiri kayak gitu. Padahal harusnya kan wajar loh orang overachievement mungkin emang mikirin achievementnya doang kayak gitu. Tapi ini ngasih example jelek banget sih. Tapi ya ini red alert juga sih, kan banyak cewek-cewek yang secara membabi buta itu asal nerima aja gitu loh. Yang penting ngeliat cowoknya tuh memenuhi checklist, misalnya ya usia produktif, terus gaji oke, punya pekerjaan tetap, punya aset, punya rumah. Kayak kalau di ta'aruf kan biasanya di CV tuh ada tulisannya kan punya rumah apa enggak, terus kerjanya apa, gaji per bulan berapa, kayak gitu-gitu. Dan mungkin dia juga ngeliat, oh ini good semua kok, memenuhi checklist semua. Jadi dia waktu ditodong nikah itu langsung iya aja. Apa dia nggak ngerasa aneh ya? Padahal kan nikahnya direncanakannya masih minggu depannya gitu kan.
minggu depannya akad, minggu depannya lagi resepsi kayak gitu. Terus tapi dia udah ditodong buat hari ini juga gitu, kayak apa nggak ngerasa aneh gitu sih? Aku curiganya ini nggak sekali 2 kali loh. Buat apa tapi? Buat nyari orang yang beneran kuat ngadepin marahnya orang ini. Jadi kayak ortunya tuh kenapa kok sampai sengeyel itu, karena ya siapa tahu cewek ini kuat, siapa tahu kali ini kuat ya gitu. Jadi ini bukan kali pertama pasti. Yakin aku. Kok kayak sengejar itu Kayak ya. ngejar itu. Jadi bener sih, kayak ta'aruf pun itu harus dijalani step-stepnya dengan benar. Nggak bisa ta'aruf itu antara orang A sama orang B sih. Kalau setahu aku ya, kalau ta'aruf itu kan ada penengahnya kan, dan penengahnya itu emang orang ahli agamanya gitu loh, kayak ustadznya atau apa. Untuk kasih tahu siapa yang benar siapa yang salah kan aslinya. Karena dia itu kan yang sebagai saksi bahwa orang ini tuh kepribadian kayak gini. Jadi makanya dia berani untuk ngejodohin si cowok ini ke cewek ini, dan dia tuh bisa bersaksi bahwa cewek ini emang baik-baik banget kok, gini dari keluarga yang kayak gini gitu. Nah, problemnya di saat ini di dunia yang serba internet gitu ya, orang-orang itu ngomongin soal jodohan itu pakai atas nama ta'aruf gitu loh, cuma gara-gara nggak pacaran. Padahal setahu aku proses ta'aruf tuh jauh lebih eksklusif gitu loh, ya nggak sih? Iya benar. Apa jangan-jangan ini cuman bukan proses ta'aruf atau dalam bentuk nggak pacaran atau gimana ya, cuman males untuk berkenalan, males untuk pacaran, males untuk ini. Soalnya, berarti prosesnya itu langsung nikah, karena itu aslinya bentuk kemalasan yang benar aja. Pun itu kan harus mengenal. Iya. Paling enggak mengenal keluarganya. Proses gitu. ta'aruf itu katanya emang beneran kayak ada pacarannya juga, cuman selalu ada saksinya kayak. Jadi omnya yang ikut, atau orang tuanya ikut, atau adik kakak gitu. Karena kenalan itu tetap penting. Untuk tahu itu penting, nggak sekedar sembarangan aja kayak gitu. Dan bukan yang pacaran gitu ya, lebih kayak nanyain mungkin soal agamanya, terus visi misi kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Dan ngobrol pun juga nggak boleh ngobrol yang pacaran udah makan belum, nggak boleh kayak gitu ngobrol. Boleh, emang beneran. Chatting pun itu bener-bener terbatas ke bagian soal pernikahannya gitu loh. Jadi apa yang diharapkan dari pernikahan? Ya kayak pre-marriage talk yang kita bahas itu gitu ya. Kayak gitu. Terus semua itu dibongkar di situ. Jadi kayak kalau orang itu temperamen atau apa kan bisa paling nggak kelihatan kan dari situ. Misalnya lagi ke restoran, terus dia misalnya pesan apa, sengaja kamu pesenin salah kayak gitu, biar tahu deh kalau ngadepin. Kayak gini nih yang pakai gitu. proses sengaja kayak gini. Soalnya kan kalau kamu pengen ngetes kesabaran cowokmu, patahin coba rokoknya. Ya kan emang dia pengen ngetes kan, pengen tahu gimana cowok ini responnya kan. Menurutku nggak salah juga sih, karena pengen tahu aja gitu. Menurutku sih jangan menghadirkan suatu problem yang belum tentu hadir kayak gitu loh. Kayak misalnya cowokku setia nggak ya? Yaudah kita tes aja nih, ada cewek cakep, kita suruh, kita bayar buat godain cowok kita misalnya kayak kalau gitu. Kalau itu sih emang sulit, tapi kalau menurut aku soal apa ya, temperamental atau kayak gimana itu sih harus tahu sih. Karena menurutku over the time ya sih emang mungkin kalau proses ta'aruf itu emang harus ada tesnya gitu ya. Sedangkan kalau pacaran biasa kan kamu sering ketemu, kamu sering jalan, pasti ada snap kan momen kayak gitu, nggak boleh sering-sering. Kalaupun kalian ketemu, pasti akan ada orang yang lebih tua dari kamu yang nemenin kamu. Jadinya kan dia pasti behave. Lah kalau kalian lagi berdua doang di dalam kamar gimana? Kan belum tentu sama kayak gitu. Padahal masalah behave ini juga ya kayak kita bahas sebelumnya, orang-orang suka pura-pura sampai misalnya menikah, nanti baru kelihatan aslinya kayak gimana, misalnya kayak gitu kan. Atau pura-pura sampai akhirnya punya anak, habis itu baru nunjukin sifat aslinya kayak gimana. Pokoknya ini kan hanya sekedar usaha aja gitu ya. Gimana caranya? Dan usaha orang kan bisa beda-beda. Kalau menurut kamu tuh dalam tanda kutip menjebak kayak gitu tuh sebenarnya unnecessary, mending pacaran 5 tahun. Ya bagi orang yang nggak ada waktu 5 tahun buat pacaran kan ya ngerasa nggak apa-apa lah, aku jebak sekali doang, habis itu aku udah. Kayak misalnya dia umurnya 27, waduh kalau pacaran 5 tahun nanti baru 32 nikah gitu kan. Gimana kalau aku pengen 27 tahun 2 bulan, berarti kan harus banyak jebak-jebakannya kayak gitu. Dan itu pun aku benar-benar gak bisa stress this enough ya. Jadi aku pengen menekankan banget gitu, jangan gampang-gampang ngomong ta'aruf gitu sih. Kalau kamu sendiri tuh gak ngerti ta'aruf tuh apaan, kayak
chatting di DM nih, wih ada cewek cakep nih, langsung gue DM, ayo kita ta'aruf gitu. Nggak bisa, nggak kayak gitu ta'aruf itu. Ta'aruf itu bukan ngeliat cewek cakep mau kamu kawinin. Ta'aruf tuh aslinya kamu tuh make Twitter, make Instagram tuh emang bukan buat nyari jodoh. Itu tuh bukan tempat kayak gitu kalau kamu tuh Islami itu ya. Nah, ta'aruf itu datang ke pemuka agama, terus bilang Kasih kalau CV-nya. udah siap untuk menikah, kasih CV, dan pemuka agama itu juga harus kenal sama kamunya Jamaatnya. atau orang tuamu kayak gitu. Pokoknya intinya kamu atau keluargamu tuh ada yang jadi jamaahnya dia, supaya dia bener-bener bisa vouch bahwa kalian emang orang-orang yang baik kayak gitu loh. Ntar akan dijodohkan juga sama dalam lingkup jemaah itu juga, karena kan si ustadz ini kan kenalnya ya cuma orang-orang dalam lingkungannya ini aja kan. Karena kalau misalnya ada apa-apanya sama pernikahan, misalnya si ustadz ini menjodohkan kamu sama pedofil gitu, atau menjodohkan kamu sama orang jahat macam apa gitu, itu ustadznya itu juga kena kayak apa ya, dalam tanda kutip dosanya gitu loh. Maksudnya ngerasa kayak bersalah, bertanggung jawab kayak, lah. ya bertanggung jawab gitu atas siapa yang dijodohkan. Jadi nggak sembarangan bisa ta'aruf di nyari cewek di jalan terus itu cakep tuh bahenol, ayo kita ta'arufin kayak gitu. Iya, Nggak bisa kayak bener. gitu. Lagi ada cewek Karena- lewat cakep gitu, neng ta'aruf yuk neng, itu kan catcalling Karena ya. karena emang ta'aruf itu adalah kan dalam rangka untuk mendekatkan diri ke Allah gitu kan, maksudnya untuk menyempurnakan agama gitu loh, Yoi. bukan untuk ngewek-ngewek sama cewek yang kamu pilih, bukan. Nggak jadi yoi gitu. ngomong. Jadinya ya gitulah. Baru aku yoi tiba-tiba ngomongin ngewe-ngewe. Soalnya aku agak kesel sih sama seleb-seleb tuh yang kayak gampang banget ngomong kita tuh ta'aruf kayak gitu. Aku mikir kayak ya udahlah terserah kamu lah kayak gitu. Cuman jadinya membawa nama buruk di ta'aruf itu sendiri. Iya, kayak padahal gitu. menurutmu itu kan salah satu proses yang Baik yang baik sebenarnya gitu ya. ta'aruf itu proses yang baik, dan kalau emang dijalankan dengan baik, bukan dengan kayak gini cowok ngasih CV ke ceweknya langsung terus nggak Iya. ada perantara, nggak ada yang nge-screening, bahkan moderatornya itu yang iya, paling siapa? penting ya, benar. Penengahnya nih siapa, nggak ada. Kalau cuma penjual dan pembeli kan banyak yang ketipu kan, kayak jualan online kan kayak gitu. Nah, Shopee-nya siapa gitu, nggak ada. Bener. Shopee-nya. Gitu. Shopee-nya bener. Oh iya ya, tapi walaupun kita anggap kayak fungsinya ta'aruf yang membedakan ta'aruf dengan apa namanya Tinder atau dengan Bumble itu adalah ada moderatornya. Sedangkan Tinder dan Bumble itu kan sekedar kayak FJB ya gitu bebas aja, bebas aja. aja kayak masih zaman kaskus, era kaskus ceritanya Free kayak gitu. sex gitu, nggak mesti harus sexually apa gitu ya, maksudnya ya bebas cewek Ya. cowok berhubungan baik dalam bentuk email atau apapun gitu. Tapi kan cewek ke Terus cowok ya gitu. jadi ya problemnya itu ternyata sama kayak orang yang aku ta'aruf ini gitu ya kayak gitu. Dan bukan yang cowok ke cewek atau ustadz ke cewek, itu bukan. Ustadznya pun tuh ke orang tuanya yang cewek gitu loh. Ini ada laki-laki baik yang berniat. Nah, Karena kayak gitu. emang yang punya hak untuk menentukan itu bukan Orang anak tua ceweknya, kan. itu ya orang tuanya. Makanya Orang tuanya yang nyampein ke anaknya. kalau hubungan nanti. anak sama anak terus bilang yuk kita ta'aruf ya gitu, terus anaknya bilang ke ortunya, ya itu udah nggak sesuai dong sama kaidah ta'aruf kayak sama apa tata cara menjalankan ta'aruf. ya udahlah kayak gitu pokoknya. Ya pokoknya sih intinya adalah Tetap kalau- harus hati-hati kalau emang mau kalau- ta'aruf ya harus beneran kafah gitu Iya, loh. iya, Ta'aruf yang benar-benar. beneran, bukan cuma sekedar nggak pacaran terus ujuk-ujuk nikah, nggak kayak gitu. itu namanya kebelet kawin ya, bukan iya, ta'aruf. betul. Karena ta'aruf pun itu prosesnya nggak sebentar. Iya, sangat panjang sih. Bibit bobotnya tuh pun juga sangat diperhitungkan kok. Oke, semoga kita makin hati-hati lah, nggak kayak beli kucing dalam tempurung. Iya, nggak ketipu. Apa sih? Kucing dalam karung. Oh iya, kucing dalam. Makanya kok agak aneh. Nggak, ini harusnya ada pepatah baru. Apa? Semoga kita tuh enggak kayak anak Ava Korea ketipu di Twitter kayak gitu. Kalau kayak gitu nggak boleh. Semoga kita nggak kayak Afkor di Twitter. Nah gitu. iya, Jadi bener-bener. Afkor kenapa? Kan Ketipu. ketipu kayak gitu. Udah, oke. Okay, that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.